Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 10 Matematika Peminatan Marten. Kita bahas lanjutan latihan akhir bab 1 fungsi eksponen part 2 ya. 4 soal lagi. Part 1 sudah kemarin. Jadi bagi yang belum nonton silakan ditonton dulu part 1. Ya, diambil dari buku ini. Oke. Teorinya sudah ada di channel ini, silakan ditonton ya. Tentang fungsi eksponen. Nomor 11, persamaan grafik seperti tampak pada gambar. Jadi ini dikasih grafiknya. Dan Anda sudah tahu grafik yang ke atas seperti ini, makin lama makin tegak. Ini adalah grafik, ciri dari grafik eksponen ya. Jadi bukan logaritma. Jadi ini pasti udah salah. Ya, jadi yang benar tinggal A, B, C. Maka jawabannya kalau multiple choice ya tinggal kita periksa saja mana yang memenuhi. Ya, kita ambil yang paling gampang ini. Ini artinya kalau X-nya 1, ya, kalau X-nya kita ambil 1, Y-nya harus 0. Ya, tinggal Anda masukkan di A, B, C. Dicek aja. Di A dulu. Y, kalau saya masukkan X-nya 1 ya. Jadi dimasukkan X-nya 1. Jadi Y sama dengan 2, X-nya diganti 1 ya. 1 kurang 2. Ya. 1 kurang 2 itu min 1. Dan ini adalah sama dengan 1/2. Ya. Tidak 0. Ya, tidak 0. Jadi jelas A salah. Sehingga tinggal 2 lagi. Yang B, Y sama dengan, X-nya kita ganti 1 ya. 1, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, sorry. X-nya diganti 1 ya. Dikurang 2. Berapa ini? 2 pangkat 1, 2. 2 kurang 2, 0. Oke, benar. Kita coba yang C. Ya, jadi ada kemungkinan jawabnya itu B. Kalau C-nya salah. Tapi kalau C-nya benar, maka kita ambil titik yang kedua. Gitu kan, ini ada 3 titik, 2, berapa titik kan? Ini 1, yang paling gampang. Titik berikutnya yang gampang yang ini. Ya, kalau ini dan ini lebih susah. Ya, C. Kita coba C sekarang. X-nya 1 ya. X-nya 1. Y-nya sama dengan 2 pangkat 1 kurang 1. Ya. 2 pangkat 1 itu 2. 2 kurang 1, 1. Tidak sama dengan 0. Nah, udah jelas C salah. Maka tidak perlu lagi kita cek titik yang kedua. Apalagi titik yang ketiga. Titik yang keempat. Nggak perlu. Jadi dengan demikian ini jawabnya adalah B. Nomor 13. Daerah hasil dari fungsi eksponen. Y sama dengan X pangkat min 2/3. Ya, jadi ini artinya X dipetakan pada Y ya. Ini X dipetakan pada Y. Ya toh? Maka titik-titik yang ada di sini ini kita sebut daerah hasil kan. Yang ada di dalam sini yang dipetakan oleh ini. Ini namanya daerah hasil. Ya. Kemudian titik yang di sini disebutnya daerah asal kan di sini. Ya. Sekarang kita lihat daerah hasil berarti yang Y ya. Yang Y ini daerah hasil. Nah, Anda sudah tahu kalau fungsi eksponen seperti ini, asal X-nya tidak 0 ya. X-nya nggak boleh 0. Karena kalau X-nya 0 nanti tidak terdefinisi. Ya, tidak terdefinisi. Jadi X-nya tidak boleh 0. Ya, jadi ini jelas salah sudah ya. X-nya tidak boleh 0, bukan Y. Y bisa aja 0. X-nya yang tidak boleh 0. Ya. Nah, kalau ini tidak 0, maka ini selalu positif. Ya. Bilangan eksponen itu selalu positif. Ini selalu positif. Asal X-nya tidak 0. Selalu positif. Ya, kenapa? Karena kan ini kalau kita bawa ke bawah kan ini. 1/X pangkat 2/3. Ya. Pangkat eksponen begini, ini selalu positif. Ya. Berapapun Anda masukkan. Anda masukkan 1, ya 1 pangkat 2/3. Ini kan kalau dirubah ke bentuk akar begini kan. Akar pangkat 3 X kuadrat. Nah, Anda perhatikan ini. Ya, selalu positif kan bilangan di bawah tanda akar ini. X kuadrat. Jadi selalu positif ya. Pokoknya bilangan eksponen itu selalu positif. Ya, bilangan eksponen itu selalu positif. Ya. Asal X-nya tidak 0 ya.
Asal X-nya tidak 0. Ya, asal yang dipangkatkan ini tidak 0. Karena kalau yang dipangkatkan ini 0, dipangkatkan min, dia akan tidak terdefinisi. Oke, jadi daerah hasil tuh Y, Y-nya selalu positif. Y-nya selalu besar dari 0. Ya, untuk kasus ini, ya. Y lebih besar dari 0, jadi jawabnya B. Tidak mungkin 0 ya, tidak mungkin 0. Kita ke soal nomor 15. Jumlah semua akar real. Jadi ada kata akar real ya. Jadi akarnya itu harus real, nanti kita periksa. Dari persamaan eksponen. Nah, Anda sudah tahu kalau persamaan eksponen, bilangan yang tidak diketahui atau ada di pangkat. Susah kita hitung, harus kita turunkan. Supaya kita turunkan, maka yang sebelah kanan juga harus dirubah bilangan berpangkat. Ya. Sebelah kanan ini harus kita rubah bilangan berpangkat. 3 pangkat berapa? Dan harus sama ya. 9 Anda sudah tahu 3 pangkat 2. Nah, kalau sudah sama seperti ini maka pangkatnya bisa turun. Persamaan. Ya. Jadi seakan-akan 3-nya ini kita coret gitu. Seakan-akan 3-nya ini dicoret gitu. Nggak ada. Jadi ini 2x kuadrat dikurang 7x tambah 7 sama dengan 2. Sehingga berubah menjadi persamaan kuadrat. Ya. Dan kita buat ruas kanan ini 0. Maka ini menjadi 2x kuadrat dikurang 7x ditambah 7 kurang 2, 5. Nah, ini persamaan kuadrat. Kemudian ditanya jumlah semua akar real. Jadi akar realnya seakan-akan ada 2 ini kan. Ya, yaitu x1 tambah x2. Anda sudah tahu x1 tambah x2 itu min b per a. Ya kan? Kalau akar ini real, ya. Dan kita periksa. Kalau sebetulnya nggak perlu diperiksa karena di sini ada jawabannya, tapi supaya Anda tidak penasaran kita periksa ya. Real itu kan artinya diskriminannya positif. Ya, atau sama dengan 0. Kan gitu. Diskriminan itu kan B kuadrat dikurang 4AC. Ya toh? Coba Anda hitung. Ini B-nya min 7. Jadi ini min 7 kuadrat. Begini kan ya. Dikurang 4 dikali A. A-nya itu ini. 2. Dikali C, C-nya itu ini, 5. Nah, kalau Anda lihat ini kan 49 dikurangi 40, positif kan? Jadi real, udah pasti real. Nah, jumlah akar nggak perlu kita hitung berapa X1, berapa X2, nggak perlu. Bisa juga tapi terlalu lama. Kita pakai rumus bentuk simetris ya. Rumusnya kan ini, bentuk simetris itu. Ya, kalau Anda belajar di bentuk simetris, yang simetris itu, X1 tambah X2 itu min B per A. Kalau X1 kali X2, C per A kan. Sudah kemarin di logaritma ya. Ya, di logaritma. Jadi kita lebih dulu di logaritma baru eksponen. Harusnya urut, eksponen dulu baru logaritma. Oke? Jadi tinggal Anda hitung min B per A. B-nya ini, min 7. Ya, B-nya ini. Koefisien dari X, min 7. Per koefisien dari X kuadrat. A koefisien dari X kuadrat, 2. Jadi kalau Anda lihat 7 per 2. Ya, 7 per 2 itu 3,5. Jadi jawabnya C. Ya, 3,5. Jadi jawabnya C. Soal yang terakhir, nomor 17, juga masih persamaan eksponen. Jadi ini harus kita rubah sehingga bilangan pokok sebelah kiri sama dia bilangan pokok sebelah kiri. Kalau kita lihat 3 yang paling kecil. 9 3 pangkat 2, 27 3 pangkat 3. Oke, kita rubah. Sebelah kiri dulu, ini 3 pangkat 3. Ya, ini 3 pangkat 3, 27 ini. Dipangkatkan 2x plus 3. Begini. Terus akar. Akar itu artinya pangkat setengah. Jadi diginikan lagi. Ya. Ini pangkat setengah. Nah, begini. Itu ruas kiri. Ya. Ruas kanan. 1 per. Ini tetap ya 3 pangkat X min 2. Nah ini kita rubah. 9 ini jadi 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 pangkat 3X. Begini ya. Nah. Kemudian ruas kiri. Bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Maka semua pangkatnya dikali. Jadi 3 kali 2X plus 3 kali setengah. Jadi 3 dikali 2X plus 3. Ya,
dikali lagi dengan setengah. Itu ruas kiri. Nah, ruas kanan kita jumlahkan. Ya, 3 pangkat, ini dijumlahkan kan? Ini 3 pangkat X min 2. Oke, atau dikalikan dulu ya supaya gampang ya. Bilangan berpangkat dipangkatkan, pangkatnya dikali. 2 kali 3X, 6X. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita hitung ini berapa. Ini kita hitung, gitu kan ya. Berapa ini? Kan 3 pangkat X kurang 2 tambah 6X. Ya, X dikurangi 2 tambah 6X. Nah, begini. Ya, sehingga ini akan menjadi X sama dengan 3 kali setengah ya, 3 per 2 ya. 3 per 2, sorry, X pangkat. 3 pangkat, sorry ya, di sini ya. 3 pangkat, dikalikan semuanya 3 kali setengah, 3 per 2. Dikali 2X plus 3. Nah, yang ini kan ini. Tapi di penyebut. Maka kalau ke pembilang dia harus negatif. Jadi 3 pangkat, ini kalau Anda hitung berapa ini? 3 pangkat X tambah 6X, 7X. 7X dikurang 2. Nah, ini. Tapi ini ada di penyebut ya. Ada di penyebut. Kalau dia ke pembilang, dia harus negatif. Jadi 3 pangkat dibalik ya. 7X jadi min 7X. Min 2 jadi plus 2. Ya. Karena kalau dari penyebut ke pembilang, pangkatnya harus negatif. Ya, negatif dari ini. Negatif dari ini adalah min 7X tambah 2. Nah, sekarang pangkatnya udah sama. Ya. Yang dipangkatkan udah sama. Ini 3 pangkat, ini juga 3 pangkat. Maka menurut persamaan ini bisa dicoret kan. Sehingga pangkatnya bisa turun. Ya. Bukan lagi persamaan eksponen. Pangkatnya turun ya. Jadi ini jadi 3 per 2 ya. Kali 2X tambah 3 sama dengan min 7X tambah 2. Nah, ini persamaan linear kan. Pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 gampang. Supaya tidak ada pecahan ini dikali 2 saja. Ya. Kalau ini Anda kali 2 hasilnya. Ini hilang. 3 kan. Ya, ini hilang tinggal 3 kan. Nah, tinggal 3 kali 2X. 6X. Ya kan. 3 kali 3. 9. Gitu ya. Ini 2 kali min 7. Min 14X. 2 kali 2, 4. Nah, seperti ini. Oke, tinggal diselesaikan saja. Persamaan linear. Diselesaikan saja ya. Nanti dilihat hasilnya. Oke. Jadi ini pindah ke sini. Min jadi plus. 6X tambah 14X 20X. Yang ini pindah ke sana. Jadi min ya. 4 kurang 9. Min 5. Nah. Yang ditanya apa? 8X tambah 2 ya. Yang ditanya 8X tambah 2. Oke, ini kita hitung aja. Udah X aja nggak apa-apa lah. X min 5 per 20. Alias min 1 per 4. Oke, jadi yang ditanya bukan X ya. 8X tambah 2. 8X tambah 2 sama dengan 8 kali X-nya kita masukkan min 1/4. Min 1/4 ditambah 2. Gini ya. 8 dikurangi 1/4. Ya, dikali kurang 1/4 min 2. Ditambah 2. Hasilnya 0. Jadi jawaban ini. Ya. Ya, inilah part 2, part terakhir besok. Ya, semoga bisa Anda ikuti. Dengan demikian bab 1 ini selesai. Dan semua bab di matematika peminatan ini selesai. Tinggal Anda menghadapi soal ulangan umum aja ya. Dulu disebutnya ulangan umum, sekarang saya nggak tahu disebut apa. Ya. Review untuk seluruh kelas 1 peminatan. Ya, jadi sekali lagi kita ambil soal dari buku ini dan soalnya hanya nomor ganjil. Semoga nomor genapnya bisa Anda buat. Part terakhir besok. Dan sekali lagi teori dari materi ini sudah ada di channel saya. Silakan dipelajari. Ya, ada part 1, part 2, part 3.
Demikian juga dengan soal UTBK. Di UTBK juga ada soal fungsi eksponen dan logaritma. Pasti ada ya. Jadi silakan dipelajari juga kalau Anda ingin lebih dahulu mengetahui soal-soal SBMPTN, UTBK, UM-UGM, SIMA UI. Karena makin cepat Anda bersiap, maka segalanya akan berjalan lancar. Sehingga pada saatnya Anda dengan ringan menghadapi tes tersebut dan yakinlah Anda pasti lulus. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa terbantu, silakan di-subscribe kalau belum subscribe, supaya Anda bisa mengikuti video-video terbaru kami yang hampir kami luncurkan setiap hari untuk menemani masa-masa belajar Anda di musim pandemi ini. Fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda, bersama saya, Martin Kanginan. Terima kasih.